Di sini kita akan membahas lanjutan dari kasus narkoba yang terdakwanya bernama Pak Johnson. Kita kasih nama samaran ini. Dia itu kasusnya mempunyai berat barang itu narkoba sekitar 25 gram. Dan dia mendapatkan dari saudara Akai yang sekarang dia itu DPO yang dia dapat. Nah, per gramnya biasanya mereka tuh menjualnya kurang lebih 1 jutaan. Ini contoh kasus ya. Dan akan diupah sebagai kurir Pak Johnson ini 500 ribuan. Nah, dari contoh kasus tadi, biasanya jaksa akan menuntut ada 2 alternatif. Yang pertama, pasal yang digunakan pasal 114 ayat 2 untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah, dakwaan alternatif kedua biasanya menggunakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini pasal-pasal itu berbunyi untuk pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal ini mengatur tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan 1, yaitu menjual, membeli, atau menjadi perantara. Status di tahun 2026 berdasarkan UUP 2006 pasal ini tetap berlaku. Namun, aturan minimum khusus 5 tahun dihapuskan, atau ancaman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup dengan denda 1-10 miliar. Sedangkan untuk pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal ini mengatur tindakan kepemilikan penguasaan narkotika golongan 1 bukan tanaman menggantikan ketentuan serupa di undang-undang lama. Ancaman penjara 4 hingga 12 tahun dengan denda penyesuaian kategori 4 dan atau 5. Fokus sering digunakan untuk penguasaan barang bukti atau pengedar atau pengguna. Ringkasan perbedaan per 2026 pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 fokus pada jual beli atau perantara, ancaman 5-20 tahun atau seumur hidup minimal khusus yang hapus. Pasal 609 KUHP 2023 fokus pada memiliki menyimpan ancamannya itu 4-12 tahun. Sedangkan kasus ini setelah disidangkan di pengadilan, jaksa menuntut 9 tahun 6 bulan dari beberapa saksi-saksi yang sudah disumpah di persidangan yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saksi-saksi ini dari pihak kepolisian karena mereka melakukan pengintaian dan penangkapan di lokasi. Makanya mereka dijadikan saksi di persidangan, dan saksi ini biasanya tidak hanya dari pihak kepolisian, dari pihak warga, pihak RT dan kelurahan. Nah, dari persidangan ini ditemukan fakta dan saksi, maka disimpulkan mereka dituntut 9 tahun 6 bulan. Setelah dituntut 9 tahun 6 bulan, maka akan dilakukan usaha yaitu pledoi atau pembelaan dari terdakwa, atau biasanya diwakili penasihat hukum yang ditunjuk atau memang sudah mempunyai kuasa dari terdakwa. Jadi pembelaan itu sudah diusahakan. Kadang hakim itu menilai, memutus dari apakah terdakwa ini sebagai residivis
residivis atau ini yang pertama mereka lakukan. Kalau residivis biasanya hukumannya agak lebih berat untuk memberikan efek jera, karena hukuman pertama tidak membuat mereka jera. Sedangkan untuk yang pelaku pertama biasanya putusannya agak lebih ringan, karena ini adalah hal pertama yang mereka lakukan. Dari putusan ini diharapkan mereka bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi dan bisa kembali ke masyarakat. Dan dari tuntutan 9 tahun 6 bulan biasanya mereka akan diputus antara 6 tahun atau 7 tahun. Ini cuma perkiraan. Dan untuk yang sudah residivis, pengurangannya biasanya lebih minimal dari 9 tahun 6 bulan itu cuma putusan 7 tahun. Tapi dari terdakwa atau yang mewakili advokat itu bisa mengajukan upaya hukum, yaitu melalui banding dan kasasi. Untuk hari ini kita hanya membahas seperti itu, dan bila mana saya mendapatkan beberapa kasus baru, kita akan belajar dan evaluasi lagi untuk selanjutnya. Bila mana ada masukan atau komen silahkan di bawah. Kita akan berusaha untuk saling membedah. Kita di sini konsultasi hukum tapi sambil diskusi. Terima kasih.